Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilwan Ardianto dari mahasiswa Magister Keperawatan Universitas Riau. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama-sama tentang bagaimana discharge planning ini dilakukan untuk memaksimalkan kepuasan pasien, yaitu dengan metode knowledge management SHI model. Ya, seperti kita ketahui teman-teman semuanya, discharge planning ini adalah salah satu kegiatan atau rangkaian pelayanan yang ada di rumah sakit, yang dimana nantinya pelayanan tersebut diharapkan menjadi pemaksimalan untuk kesembuhan pasien dan memperpendek waktu rawat inap pasien gitu ya. Perlu diketahui teman-teman semuanya, discharge planning ini yang biasa kita sebut perencanaan pulang ya. Pada sekarang ini atau ya pada kebanyakan kejadian yang ada di lapangan lah ya, itu kebanyakan hanya dilakukan ketika pasien waktu mau pulang saja gitu. Ketika pasien akan pulang baru dilakukan discharge planning dengan memberikan informasi-informasi yang terkait gitu. Nah, di sini kita perlu meluruskan teman-teman semuanya bahwa sebenarnya discharge planning itu kita lakukan ketika pasien baru pertama kali masuk rumah sakit. Nah ya, maksudnya tuh saat pasien pertama kali masuk rumah sakit. Jadi pasien ketika masuk rumah sakit, nah disitulah kita mulai melakukan discharge planning ini gitu. Ya nantinya apa yang kita lakukan itu dapat menjadi aspek kepuasan pasien selama di rawat inap gitu. Nah, sedangkan knowledge management atau SHI model ini, knowledge management SHI model ini adalah salah satu metode yang dapat kita lakukan untuk memaksimalkan edukasi atau penyampaian ilmu atau penyampaian informasi secara terintegrasi, yang dimana apa yang kita lakukan ini dapat diterima secara maksimal gitu ya. Jadi knowledge management ini merupakan salah satu metode penyampaian edukasi, dan di knowledge management ini ada yang namanya SHI model. Nah disitulah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Untuk pembahasan ini nantinya kita akan bagi menjadi 3 tahap ya. Yang pertama, bagaimana kita mengisi lembar penerimaan pasien baru. Nah, seperti yang saya katakan tadi, discharge planning ini sebenarnya kita lakukan saat pasien itu masuk pertama ke rumah sakit gitu. Bukan hanya ketika pasien nanti saat sudah mau pulang saja gitu. Nah, kemudian bagaimana kita melakukan atau mengisi lembar edukasi terintegrasi kepada pasien atau keluarganya, dan bagaimana kita melakukan atau mengisi lembar discharge planning ini. Jadi ada 3 poin nanti yang kita bahas ya teman-teman semuanya. Nah, untuk yang pertama mari kita bahas dengan poin yang pertama, yaitu lembar penerimaan pasien baru. Nah, lembar penerimaan pasien baru di sini sudah seperti biasanya ya teman-teman, ada poin-poin yang harus ada diisi. Di situ ada nama pasien, tanggal lahirnya, nomor rekam medis, alamat, nomor telepon, dan lain-lain. Nah, untuk pengisiannya teman-teman semuanya sebenarnya di sini sudah ada penjelasannya, poin pengisian nama pasien itu seperti apa, kemudian bagaimana cara pengisiannya itu sudah dibuatkan poin-poin di sini gitu. Jadi teman-teman semua nanti harap dibaca dulu gitu ya, sebelum mengisi dibaca agar nanti tidak bingung, karena di sini ada petunjuk teknis pengisian lembar penerimaan pasien baru di ruang rawat inap gitu. Nah, untuk di sini kita lakukan isi dengan tanda checklist pada kolom pelaksanaan. Nah, jadi di sini ya teman-teman, ketika nantinya kita lakukan poin-poin dari 8 poin ini, maka kita beri tanda checklist gitu. Gampang aja ya, seperti tanda checklist seperti biasa lah gitu. Jadi untuk poin-poinnya itu ada yang pertama, memperkenalkan diri. Ya harus ya memperkenalkan diri. Kita sebagai perawat juga yang bertanggung jawab harus memperkenalkan diri dong, agar nantinya pasien itu tahu siapa yang sedang berhadapan dengan kita gitu.
Dia nggak tiba-tiba langsung ngomong 1 2 3 A B C D E F G sampai panjang lebar kali tinggi, tapi kita pasien tidak tahu ini siapa gitu ya. Jadi harus kita perkenalkan diri, itu penting gitu. Dan perkenalkan juga perawat yang bertanggung jawab, katimnya siapa, karunya siapa yang sedang berdinas di ruangan yang pasien akan tinggali nanti gitu ya. Ini perlu teman-teman semuanya. Jadi pasien itu tahu siapa sih yang sedang merawat dirinya gitu. Nah, penjelasan tentang penyakit yang diderita gitu ya. Jadi juga penting ya teman-teman. Kadang pasien itu tahu sih, dia tahu gitu dengan penyakitnya. Cuman informasi yang didapatkannya itu kadang salah, kadang tidak maksimal, kadang masih melenceng sana sini gitu. Jadi kita perlu pelurusan gitu, perlu meluruskan informasi yang didapatkan oleh pasien, hingga nanti pasien itu secara detail tahu nih penyakit yang dideritanya gitu. Nah, perkenalkan juga dokter yang bertanggung jawab siapa, dan keberadaan tenaga non keperawatan, contohnya ahli gizi, fisioterapis, analis, dan apoteker. Karena tidak bisa dibungkiri teman-teman semuanya, kan orang-orang masyarakat nih yang belum tahu kadang ya, itu semua menganggap yang ada di rumah sakit ya mereka taunya kalau nggak perawat ya dokter gitu ya. Jadi mereka jarang ada yang tahu ahli gizi, ada yang tahu fisioterapis, ada yang tahu analis, ada yang tahu apoteker, sangat jarang. Maka di sini kita perlu memperkenalkannya. Jadi agar nanti informasi yang didapatkan oleh pasien atau keluarganya itu juga bisa bertambah gitu. Jadi persepsi mereka terhadap apa yang ada di rumah sakit itu juga membaik. Karena kadang begini teman-teman, kita perlu jelaskan ya. Kadang contohnya ada petugas yang lain, contohnya entah rekam medis, entah ahli gizi, entah siapa gitu, yang mungkin mereka ada kesalahan yang tidak disengaja gitu ya, mungkin ada hal-hal yang menyinggung pasien gitu. Nah, padahal yang melakukan tuh bukan perawat, contohnya mungkin bagian dari analis gitulah, analis kesehatan yang sedang mengambil sampel darah dan segala macam ya kan. Nah, tapi pasien nggak tahu nih kalau itu analis, dan pasien taunya itu perawat gitu. Jadi ketika pasien nanti keluar ya menceritakan pengalamannya, masyarakat Indonesia ini kan suka bercerita tentang pengalaman gitu ya. Mereka menceritakan ya, oh perawat ini begini, perawat ini begini. Jadi perawat semua yang kena gitu. Nah, inilah pentingnya juga. Ini sebenarnya hal sepele, cuman berdampak yang cukup signifikan juga gitu. Jadi kita perlu kita perkenalkan. Oh, yang mengambil ini analisis kesehatan, ini fungsinya ini. Oh, yang memberikan ini tuh apoteker, memberikan obat. Oh, yang memberikan tindakan fisioterapi, tindakan kayak seperti relaksasi dan segala macamnya itu fisioterapis. Oh, yang memberikan diet, asupan makanan yang sesuai kebutuhan itu adalah ahli gizi, dan itu harus kita jelaskan secara detail juga. Nah, penjelasan tentang fasilitas yang ada di rumah sakit seperti jam kunjung, waktu pengantaran makanan, anjuran membawa barang-barang berharga, dan lain-lain gitu ya. Jadi nantinya baik pasien maupun keluarga pasien itu dapat mengkondisikan ketika sedang berada di ruang rawat inap, agar nantinya keluarga pasien juga tidak semrawut ya untuk jam kunjungnya. Jadi mereka bisa tahu, oh jam kunjungnya itu antara jam sekian dengan jam sekian gitu, dan tidak boleh membawa barang-barang berharga, biasanya salah satunya mungkin kalung emas dan segala macam ya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Terus memperkenalkan tentang lingkungan lingkungan ruangan atau rumah sakit gitu ya, seperti kamar mandinya ada di mana, nurse station-nya ada di mana, area-area penting yang lainnya gitu. Memperkenalkan pasien baru dan pasien lainnya. Nah, ini sebenarnya teman-teman semuanya jarang terjadi ya. Ini jarang banget dilakukan, tapi ini cukup penting. Karena apa? Karena disinilah, karena pasien kan, yang namanya pasien itu sakit itu stres ya. Nah, namanya juga makhluk sosial, biasanya manusia itu butuh orang lain, butuh teman gitu. Nah, disinilah kita fungsinya sebagai perawat yang mengerti atas kebutuhan pasien itu apa. Jadi kita hal-hal yang seperti ini juga harus dilakukan, memperkenalkan pasien baru dengan pasien yang lainnya, agar nantinya pasien itu juga tahu dia tuh nggak sendirian loh sakitnya. Dia tuh yang seperti ini tuh ada teman-teman yang lain nih yang bisa diajak bicara, diajak sharing, diajak ngobrol. Jadi sosial pasien tetap terjaga gitu ya. Itu bisa mempercepat kesembuhan pasien, karena pasien nanti tidak stres, tidak hanya memikirkan sakitnya saja gitu kan. Nah, kemudian yang terakhir adalah menanyakan kembali tentang kejelasan informasi yang disampaikan.
Nah, ketika nantinya sudah dilakukan semua, maka berilah tanda checklist atau centang ya. Kemudian ditandatangan perawat dan pasien atau keluarga ketika kita yang kita ajak bicara tadi adalah keluarganya gitu. Kemudian lanjut petunjuk teknis pengisian lembar edukasi persiapan pemulangan pasien. Ini lembar edukasinya ya. Emang perlu ya lembar edukasi gitu kan? Ya perlu lah gitu kan, karena disinilah kita pentingnya nanti untuk memandirikan pasien atau keluarga pasien ketika pasien sudah di rumah gitu ya. Gak mungkin juga kan kita ketika pasien di rumah kita 24 jam atau sering-sering menjenguk mereka, kan nggak juga, karena eh, ketika pasien pulang ya tanggung jawab kesehatan mereka itu adalah diri mereka sendiri gitu ya. Ya mungkin dibantu dengan keluarga mereka gitu. Maka ini pentingnya edukasi persiapan pemulangan pasien gitu. Nah, di sini juga ada petunjuk pengisiannya, bagaimana petunjuk pengisiannya gitu. Jadi teman-teman nanti tinggal mencocokkan saja sama yang ada di lembar edukasinya. Nah, di sini ada nama pasien, tanggal lahir, nomor rekam medik, ruangan apa gitu ya. Nah, ada juga hambatan belajar. Hambatan belajarnya apa? Contoh misal hambatan belajar ketika kita mengedukasi kepada lansia. Contohnya pasien yang datang tuh lansia nih gitu. Kebetulan lansianya itu hanya bisa bahasa daerah, contohnya bahasa Jawa atau bahasa Minang gitu, atau bahasa apa ya, bahasa-bahasa yang kita tidak mengerti gitu ya. Dan kemudian pasien tersebut tidak bisa bahasa Indonesia dan kita sebagai perawat, sebagai pengedukasi tidak mengerti bahasa yang mereka sampaikan. Nah, ini bisa menjadi hambatan bahasa, kita tulis di sini hambatan bahasa gitu ya, salah satu contohnya gitu. Atau kognitifnya yang terbatas, atau pendengarannya yang terbatas, atau hambatan emosional ya, mungkin ketika pasien sakit emosionalnya sering terbalik-balik gitu ya, atau sering naik turun lah gitu, atau keterbatasan fisik dan lain-lain gitu ya. Masih banyak hambatannya, jadi bisa di checklist. Ketika tidak ada hambatan ya tidak ada, itu kita tuliskan di checklist di situ ya. Nah, untuk bahasa yang kita gunakan ya bahasa Indonesia ya biasanya kan, atau bahasa lain-lain gitu. Nah, untuk penerima edukasi ini kita bisa dengan pasien itu sendiri, bisa dengan pasangan atau istri atau suaminya, ada orang tuanya mungkin, atau saudara kandung dan lain-lain. Untuk metode pembelajarannya bisa kita lakukan diskusi, praktik atau praktik langsung. Kemudian kita lakukan evaluasi. Kenapa harus dilakukan evaluasi? Ya iya dong, karena ketika kita melakukan memberikan informasi atau memberikan edukasi, maka hendaklah kita melakukan evaluasi agar apa yang kita sampaikan kepada pasien itu kita tahu pasien sudah mengerti atau belum gitu ya. Nah, untuk pengisiannya di sini ada jam atau tanggalnya. Contoh untuk jam dan tanggal ya, contohnya kita lakukan tanggal 04 gitu kan. Di sini Januari gini ya 2024. Kemudian jamnya pukul 20.00 gini lah ya, WIB. Nah, topik edukasinya mungkin apa ya, perawatan luka contohnya. Nah, ketika kita lakukan perawatan luka, contohnya pasien dengan luka ulkus diabetikus gitu ya, dengan luka gangrin lah gitu kan. Nah, di situ kan kita juga selain mereka harus kontrol lebih lanjut, mereka juga bertanggung jawab untuk merawat luka mereka ketika nanti di rumah. Nah, disinilah kita edukasi bagaimana cara perawatan luka gangrin atau luka ulkus diabetikus itu ketika di rumah. Kita edukasikan kepada pasiennya atau kepada keluarganya gitu. Hambatan belajarnya ada tidak seperti ini tadi, seperti yang di sini tadi. Kalau tidak ada, tulis tidak ada gini ya. Kemudian penerima edukasinya siapa? Misalnya pasien sendiri gitu. Terus metode pembelajarannya apa? Diskusi gitu ya. Diskusi atau boleh juga praktik langsung. Praktik langsung nih gimana ya, ketika ketika kita melakukan perawatan luka kepada pasien ketika masih di rumah sakit. Nah, di situ kita bisa sambil edukasi pasien juga. Nah, jadi pasien tahu nih gitu kan, begini loh caranya, begini yang harus membersihkannya, begini cara kita menanganinya. Membersihkan luka-lukanya tuh harus dari arah sini ke sini,
yang nggak boleh kita terkontaminasi itu bagian ini, itu harus kita lakukan secara detail. Nah, evaluasinya bagaimana, paham atau enggak siapa pasiennya, paham lah ya gitu kan. Atau mungkin pasien apa ya, cukup cukup memahami materi gitu, atau dan lain-lain lainnya. Evaluasi ini relatif ya, fleksibel, apa ya bahasanya, relatif atau ya tergantung tergantung bagaimana kondisi saat itu ya gitu ya. Nah, kemudian tanda tangan edukator, di sini tanda tangan penerima edukasinya, menyala keluarga atau siapa, dan kemudian catatan atau keterangannya gitu. Ya, keterangan ini keterangan selama pembelajaran ya. Apa misalnya contohnya, edukasi dilakukan di ruangan ini dengan metode ini dan ini juga, apa namanya, kemudian pasien sudah memahami atau hal-hal yang perlu kita tindak lanjuti ketika setelah kita melakukan edukasi. Contohnya mungkin, pasien untuk perawatan luka belum paham nih ketika hanya dilakukan edukasi, maka perlu dilakukan apa namanya, praktik. Nah, maka lakukanlah praktik nanti selanjutnya gitu agar pasien lebih paham lagi gitu. Ini catatan juga kita isi sesuai kondisi. Oke, kita hapus dulu ya. Nah, kemudian ini sudah selesai ya tadi pembahasan di atas. Kemudian lanjut kita petunjuk, ini kita lembar discharge planning. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa setiap poin ya, setiap lembar-lembar itu sudah ada petunjuk teknis pengisiannya. Jadi teman-teman semuanya nanti tinggal baca saja, kemudian dicocokkan ke lembar pengisiannya gitu kan. Di sini ada nomor akreditasi juga, nama, jenis kelamin seperti biasanya. Kemudian dipulangkan dari rumah sakit dengan keadaan apa, sembuhkah, meneruskan dengan obat jalan kah, atau dan lain-lain gitu. Waktu kontrolnya kapan gitu ya. Waktu kontrolnya mungkin 1 bulan yang lalu, 1 bulan lagi dengan tempatnya di rumah sakit yang sama contohnya kan. Kemudian lanjutan ke perawatan di rumah ini apa, misalnya apa ya, nah luka operasi gitu kan. Nah, luka operasi ini kita edukasikan kepada pasien bagaimana cara melakukan perawatan luka operasi ketika di rumah gitu. Kemudian anjuran diet atau nutrisinya bagaimana, obat-obat yang masih diminum dan jumlahnya seperti kita tuliskan juga. Aktivitas istirahatnya bagaimana, hal-hal yang dibawa pulang contohnya hasil laboratorium, foto EKG atau mungkin ya ronsen dan segala macamnya dan lain-lain gitu. Kemudian tanda tangan gitu. Contoh-contohnya juga sudah ada dijelaskan di sini. Ya, contohnya tadi obat-obat yang diminum dan jumlahnya diisi sesuai dengan obat yang dibawa pulang dan aturan-aturannya sesuai dosis gitu ya. Aktivitas istirahat diisi sesuai advis dokter tentang kegiatannya dan istirahatnya di rumah gitu kan. Terus aturan dietnya diisi dengan berdasarkan anjuran dari ahli gizi. Nah, kemudian lanjutan keperawatan di rumah diisi dengan keperawatan lanjutan sesuai diagnosis waktu pulang, keperawatan luka, gift dan lain-lain gitu. Jadi semuanya sudah ada teman-teman semuanya di sini. Bagaimana teknis pengisiannya sudah ada. Jadi tinggal dibaca kemudian kita cocokkan di sini. Kita cocokkan di lembar pengisiannya. Nah, itu tadi teman-teman semuanya tentang bagaimana kita mengisi atau melakukan discharge planning ini. Dari pertama pasien masuk, penerimaan pasien baru, kemudian kita lakukan edukasi untuk persiapan pasien pulang, kemudian kita lakukan discharge planning itu sendiri ketika pasien akan pulang. Nah, diharapkan kegiatan ini dilakukan, harapannya dapat menjadi faktor peningkatan kepuasan pasien ketika dirawat di rumah sakit, karena pasien merasa diperhatikan ketika ketika pasien baru awal masuk gitu ya. Maksudnya ya pasien dari pertama kali pasien masuk sampai sampai akhirnya pasien pulang itu kita perhatikan banget gitu untuk
kondisinya bagaimana. Jadi discharge planning ini bukan hanya semata-mata sebagai formalitas atau ketika kita pasien sudah pulang saja baru kita lakukan, enggak gitu ya. Jadi memang perlunya kita lakukan secara komprehensif atau secara menyeluruh agar kepuasan pasien juga dapat maksimal. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Di sini saya juga masih belajar. Apabila ada kesalahan atau kekeliruan atau mungkin misinformasi yang saya berikan gitu, harapannya nanti teman-teman semuanya bisa memberikan masukan, kita belajar bareng-bareng, kita sharing bareng-bareng, karena di sini konteksnya bukan menggurui tapi sharing bareng atau belajar bersama. Saya tutup akhir kalam, saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada silap dan kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.